Pak Iwono. Terima kasih Pastor Paul. Mohon penjelasan agama Abrahamik dan metode pewahyuan. Maksudnya gimana? Kan Metode itu ada yang disebut agama Abrahamik ya di umum itu di di masyarakat umum ada agama Abrahamik, agama ABC itu. Kemudian metode pewahyuannya bagaimana gitu kan? Karena Betul kan ya. agama itu kan dari pewahyuan. Metodenya bagaimana begitu? Terima kasih. Nah, itu saudara. Betul, 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 betul. Ini pertanyaannya bagus saudara ya. Itu mitos agama Abrahamik yang diciptakan oleh teolog-teolog barat. Oh, ada tiga. Bilangnya kan gini kan. Ya, sebentar ya. Ini saya mesti. Ya, ini mitos ya saudara ya. Saudara, yang Anda tahu cuma tiga kan? Ya, yang kita tahu cuma tiga saudara. Tapi ada ya, ada yang lain saudara. Yaitu orang Kurdis saudara ya. Orang Kurdis itu penganut, orang Kurdis yang di gunung ya, itu penganut agama Abraham saudara ya. Mereka tidak percaya dengan ini, mereka tidak percaya ini, mereka langsung dari Abraham ya. Mereka juga tidak mau ini. Mereka langsung dari Abraham saudara ya. Sunat, mereka disunat ya. Mereka sunat, tetapi mereka tidak urusan. Nah, yang kita tahu cuma tiga ini. Nah, satu saudara, kalau orang Kudus ini, dia tinggal di Mesopotamia. Ini agama tua banget saudara ya. Dan mereka hidup dalam eksklusivisme saudara, di gunung-gunung ya. Nah, yang asli ya, bukan orang ada Kudus itu banyak, Kudus itu dunia banyak, terus nyebrang kemana-mana ya saudara ya. Mereka terus nyebrang kemana-mana, mereka bergabung dengan dengan banyak yang pergi ke Eropa, ada yang pergi sebentar ya. Ya saudara ya, ada yang pergi ke Syria, tetapi agama aslinya mereka itu adalah ini saudara ya, agama Abraham. Nah, ada Islam mengaku agama Abraham, meneruskan Isa, meneruskan Musa saudara ya. Apakah benar? Salah saudara. Ya, karena apa saudara? Karena di dalam kitab sucinya Islam tidak mengajarkan sunat saudara, baik di hadits maupun di Quran saudara. Karena haditsnya bertentangan satu sama lain saudara ya. Kapan waktunya disunat? Ini kan nggak bilang saudara, ya kan? Kapan waktunya disunat? Kalau menurut agama Abraham, semua yang lahir harus disunat. Yang mau bergabung, jadi dimulai dari Abraham umur 80, umur 90, Ishak umur sekitar umur 8 tahun ya saudara ya. Bentar, 9, 8, 14, 8, berapa 14? Sekitar umur 10 tahun, umur 7 atau 8 tahun ya. Umur 7 atau 8 tahun. Itu yang benar saudara, karena diusirkan umur 14 tahun kan. Jadi umur 7 atau ya 8 tahun saudara ya. Atau 10 tahun maksimum baru disunat. Tetapi semua yang lahir di rumahmu harus disunat. Artinya yang kemudian berikutnya lahir langsung sunat saudara. Jadi disunat dari lahir. Ya, 8 hari ya. Nah, itu masalahnya saudara. Ya. Nah, jadi Islam ini bukan agama Abraham, karena kalau sunat saudara ya, orang Afrika juga banyak yang sunat ya. Orang Afrika juga banyak sunat, bukan karena agama, tapi mereka sunatnya sunat aja.
Karena dari turun-temurun sudah disunat dari zamannya Mesir. Ya, dari zamannya Firaun dulu. Mereka sudah sunat. Ya. Wajar saudara ya. Jadi bukan. Bahkan Muhammad pun bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Ismail. Bagaimana dengan Kristen? Kristen yang kamu kenal hari ini bukan agama Abraham, saudara. Ya, Kristen yang kita tahu hari ini, Muri Wali, ya Stephen Tong, Martin Luther, Katolik, itu bukan agama Abraham, saudara. Nah, itu definisinya salah. Mengapa? Mengapa bukan agama Abraham, saudara ya? Karena mereka sama sekali sudah tidak lagi mengenal tradisinya Abraham. Ya, lepas. Jadi yang dua ini bukan agama Abraham sebetulnya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Ya, keturunan Allah bisa membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. Syaratnya apa, saudara? Syaratnya percaya kepada Allahnya Abraham. Ya kan? Yaitu Yehova kan? Allahnya Abraham, Allahnya Musa tentunya kan? Lalu orang-orang ini nggak percaya, saudara. Siapa Tuhanmu? Apakah Yehova? Hanya Muri Wali. Apakah Tuhannya dia Yehova? Nah. Oh iya, Tuhannya Yehova. Yehovanya yang mana nih? Yehovanya yang mana nih? Yesus itu Yehova ya, tapi Natalan ya, tapi bingung ciri khas Yehovanya di mana? Yehova memberikan satu hukum, satu ciri khas, saudara, kepada orang-orang yang bisa Anda kenali dari orang-orang Yahudi ini. Ya. Ada satu ciri khas, saudara ya. Makanya tradisi Natal, Paskah, punya orang Kristen itu pagan, bukan dari Yehova. Sehingga Kristen yang mulai dari Katolik itu, mulai dari Konstantinopel itu, sampai dengan hari ini yang Anda kenal itu bukan Kristen yang dari Abraham. Ya entah Kristen yang mana. Ya entah Kristen yang mana. Ya salah enggak? Tidak akan salah kalau kamu tidak merasa paling benar. Tapi begitu kamu merasa paling benar, disitulah kamu salah. Ya, karena Tuhan Maha mengerti. Tetapi begitu kamu merasa paling benar, disitulah kamu salah, saudara. Ya, bahkan bilang kalau Allah saja tidak menyayangkan cabang asli, apalagi kamu tolak, ya kan? Di dalam Roma 11 kan. Nah, apakah ciri khas agama Abraham yang benar? Ya, ciri khas agamanya Abraham yang benar adalah kamu harus mengenal Yehova ini, saudara. Apakah harus disunat? Tidak, karena kamu bukan orang Abraham, bukan keturunan Abraham secara jasmani, tapi secara rohani. Ya, ciri khasnya adalah sunat hati. Karena kamu bukan orang Yahudi dan kamu tidak tinggal di kemahnya Abraham. Nah, jadi ciri khas yang kedua adalah kamu melakukan apa yang diajarkan oleh Allahnya Abraham. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Mengasihi musuh-musuhmu, memberkati musuh-musuhmu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang ngawur. Karena kamu dari pagan, maka kamu punya cara ngawur. Itu ya. Karena kamu dari pagan, maka definisi mengasihinya pun berbeda. Salah dengan definisi yang Yesus masukkan, karena kamu tidak memahami. Ya, karena kamu tidak memahami nah, apa itu pengajaran dari Abraham, pengajaran dari Yesus. Apa yang diajarkan oleh Abraham itu sama yang diajarkan oleh Musa, sama dengan yang diajarkan oleh Yesus. Gitu ya. Kalau Islam bagaimana? Jelas bukan, saudara. Islam jelas bukan. Nggak ada ciri khas sama sekali. Sunatnya pun bukan sunat Yahudi, saudara. Ya, jadi bohong, saudara, bukan sunat Abraham. Orang Afrika juga disunat. Jangan salah, saudara ya. Orang Afrika bukan karena keturunan Abraham. Itu Pak Yuwono. Mana nih Pak Yuwononya nih? Satu lagi, Pak Pastor. Ya. Halo? Ya. Itu metodologi pewahyuannya bagaimana? Metodologi pewahyuan. Nah, pewahyuan itu apa? Dari keempat agama itu. Nah, ini ya.
Kristen dengan orang Yahudi menggunakan PL yang sama. Ya. Tetapi kemudian orang ini zamannya Konstantinopel, dia melakukan tafsir bebas terhadap PL. Sebetulnya yang benar, PB itu sudah benar. Karena PB itu sama dengan Talmud. Inilah firman Tuhan PL. Itulah yang menjadi pedoman kita di PL. PB ini yang menjadi interpretasinya, penafsiran dari PL-nya. Talmud juga sama. Talmud adalah interpretasi dari PL untuk orang Yahudi. PB adalah interpretasi dari PL untuk orang non-Yahudi. Itu. Tapi sumbernya dari sama. Islam bagaimana? Empu dari mana dia ngambilnya? Dia nggak tahu dari mana dia. Iya kan? Kalau orang Kudus dari mana? Ya nggak tahu dia ngambil dari mana. Itu ya. Apakah keturunan Ismail boleh ngaku-ngaku keturunan Abraham? Nggak bisa. Apakah keturunannya Keturat boleh ngaku-ngaku orang Abraham? Nggak bisa. Alkitab dengan jelas menyatakan setelah mereka keluar dari kemahnya Abraham, anaknya Hagar, Ismail, anaknya Ketura, ya orang-orang Midian, kemudian saudaranya Yakub, si Esau, mereka kumpul jadi satu. Dan mereka sudah tidak menyembah Allahnya Abraham lagi. Ya, jadi Islam ini nggak jelas. Nah, kemudian Kristen pagan, ya, mulai zaman Konstantin yang kedua, ya, mereka membuat tafsir yang bebas dari PB-nya. Kacau sekali tafsirannya, ya. Dan akhirnya membawa patung-patung, membawa segala ritual-ritual yang nggak jelas ke dalam. Makanya orang Yahudi tidak mau menginjakkan kakinya di gereja karena ada patungnya. Itu loh masalahnya. Karena ada patungnya, ya, Avodah Sarah. Itu. Dan yang dipengerti oleh orang Yahudi tentang Kristen, ya gereja Katolik itulah Kristen yang benar bagi orang Yahudi. Ya, mereka tidak belajar bahwa di dalam kekristenan ada reformasi bolak-balik. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen seperti saya, ya menolak semua ritual-ritual itu. Ya, kemarin sudah saya tunjukkan ya, salahnya di mana sih sebetulnya? Kesalahan pemahamannya, benar ya. Ini pernah saya tunjukkan ya. Ini ya saudara ya. Salahnya adalah orang Kristen tidak paham Ibrani dan Aram di zaman itu, saudara. Begitu hari ini orang Kristen mulai membaca kitab Ibrani, ya, maka tercelik kayak saya, kebuka. Ya, kan saya kan membaca kitab bahasa Ibrani. Mulai terbuka, saudara. Dan orang Kristen menolak sejak ya, kalau Anda lihat tahun 360 itu ada undang-undang Roma, undang-undang Kristen. Maka menolak semua tradisi Yahudi dari gereja. Disitulah kemudian orang Kristen kehilangan akar Ibrani dan tidak mengerti sama sekali tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Mulai yang kemana-mana, saudara. Untung ya, prinsip tentang cinta, ya kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu manusia, itu tetap ada. Selama itu masih ada, maka mereka masih dicangkokkan. Walaupun udah kiwil-kiwil, udah karu-karuan, saudara ya, tapi mereka masih ada kehidupan di sana. Begitu dia lepas, ya Crusaders ya, pasukan salib pemukul itu masuk surga itu. Pasukan salib, masuk neraka semua itu, saudara. Ya, pasukan salib itu ya. Masuk neraka semua, saudara ya. Jamnya minta ampun. Neraka ya.
Paus yang memerintahkan itu kamu kira masuk surga, masuk neraka, saudara. Ya, harusnya gimana, Pak? Ya ada caranya. Nggak begitu, hari ini kita belajar, harusnya bagaimana dong, ada caranya. Itu ya, itu metodenya, ciri khasnya begitu. Itu ya Pak Iwono ya.